You always be my Valentine. You always be my Valentine. Hello everyone, welcome back to my class Public Speaking for Junior High School. Hari ini kita masuk ke topik yang sering banget nih dilupain oleh siswa. Padahal sebenarnya ini penting banget loh dalam speaking. Topiknya adalah bagaimana cara menggunakan voice dan body language kalian ketika kalian sedang berada di depan kelas. Karena jujur ya, public speaking itu bukan hanya tentang apa yang kalian sampaikan, tapi juga bagaimana cara kalian menyampaikannya. Ada orang yang memiliki ide dan kata-katanya yang bagus, tapi penyampaiannya flat, tanpa ekspresi, dan juga suaranya pelan banget. Dan akhirnya apa? Ya, pendengar jadinya tidak fokus mendengarkan kalian. Tapi sebaliknya, ada orang yang simpel aja nih bahasanya, tapi suaranya jelas, kemudian ekspresinya juga hidup, dan gesturnya juga pas. Akhirnya kita sebagai pendengar nyaman mendengarkannya ketika sedang berbicara. So today kita akan belajar bagaimana mengatur suara dan bahasa tubuh kita ketika melakukan speaking dengan baik. Oke, kita mulai dari suara ya. Nah, dalam speaking itu ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui tentang suara ini, yaitu volume, speed, dan juga intonation. Volume itu artinya teman-teman tidak perlu harus teriak, tapi suara teman-teman itu harus jelas agar semua anggota kelas itu bisa mendengarkan kalian dengan baik. Kalau suara kalian terlalu pelan, kalian akan kelihatan seperti tidak percaya diri. Dan kalau suara kalian itu terlalu kuat, atau seperti berteriak, itu nanti teman-teman kalian bisa pada kaget dan malah mengira kalau kalian sedang marah. Jadi, teman-teman perlu membuat suara yang stabil agar pendengar nyaman mendengarkan kalian. Cara paling gampang yaitu kalian coba mulai dengan tarik nafas perlahan, kemudian kalian bisa mulai berbicara ke teman yang memiliki jarak 2 baris dari kalian. Jadi kalian jangan seperti berbisik-bisik ataupun berteriak ya. Gunakan suara yang apa tadi? Yap, stabil. Kemudian yang kedua adalah speed atau kecepatan berbicara. Nah, disinilah biasanya kesalahan yang paling sering banyak dilakukan oleh siswa SMP. Karena nervous, siswa SMP itu cenderung ngomong cepet banget, sampai orang-orang gak ngerti mereka ngomong apa. Padahal kalau teman-teman bisa berbicara dengan sedikit lambat dan bisa mengatur temponya dan memberikan sedikit jeda, maka teman-teman akan terlihat lebih percaya diri ketika sedang speaking. Teman-teman perlu tahu, talking slowly is not a sign of a weakness, but that's a sign of a control. Untuk latihan, teman-teman bisa coba kalimat seperti ini. This is my favorite activity because it makes me relax. Jadi teman-teman bisa kasih jeda sedikit di antara 1 atau 2 kalimat. Ketiga adalah intonation atau naik turunnya suara. Kalau teman-teman ngomong datar seperti robot, itu akan membuat pendengar akan merasa bosan. Jadi, teman-teman perlu melakukan yang namanya intonasi naik turun. Seperti kalau di bagian excitement, mungkin nadanya bisa naik, dan ketika itu di penjelasan, mungkin nadanya bisa menurun. Jadi dengan melakukan intonasi seperti itu, speech dari teman-teman akan jauh lebih jelas. Mungkin contohnya bisa seperti ini. I really love this activity because it helps me relax after school. Jadi itu akan membuat speaking dari teman-teman lebih terasa menarik dan tidak monoton. Sekarang kita pindah ke bagian yang kedua,
yaitu non-verbal communication, yaitu adalah hal-hal yang tidak kalian ucapkan tapi penonton bisa lihat. Yang pertama yaitu eye contact. Eye contact itu bukan berarti teman-teman memperhatikan satu orang secara terus-menerus ya sampai mereka takut, tapi itu ketika kalian memperhatikan seseorang, kalian menatap mata mereka satu demi satu agar mereka merasa seperti diperhatikan. Teman-teman mungkin bisa membagi kelas menjadi 3 bagian, dari sebelah kiri, dari tengah, kemudian ke kanan. Dan mungkin teman-teman bisa sesekali mencoba pandangan kalian itu dialihkan seperti itu. So maybe it looks more confident for you all. Kemudian yang kedua adalah gesture atau gerakan tangan. Banyak nih siswa bingung dalam menaruh tangannya tuh harus di mana. Mereka mungkin ada yang megang baju, ada yang main-mainin jari, dan mungkin ada yang memegang kertas yang gak dilepas-lepas sama sekali. Padahal gesture kalian itu akan membuat kalian terasa lebih natural kalau kalian menempatkannya dengan baik. Teman-teman bisa menggunakan gerakan yang sederhana. Contohnya ketika teman-teman sedang mengatakan poin pertama, teman-teman bisa melakukan seperti gerakan angka 1, angka 1 dengan jari. Saat memberikan contoh, mungkin teman-teman bisa membuka tangan sedikit. Maaf ya, kameranya agak terlalu tinggi, jadi tangannya kurang lebar. Jadi intinya kalian bisa agak merenggangkan tangan dan menaruhnya sedikit ke depan. Jadi teman-teman akan terlihat seperti sangat menjelaskan dan mendalami contoh yang akan teman-teman kasih tahu kepada teman. Dan untuk kesimpulan, teman-teman mungkin bisa mengarahkan atau gerakan tangannya itu mengarah menurun atau ke bawah. Jadi itu terlihat seperti teman-teman ingin menutup pembahasannya. Gesture dari teman-teman jangan sampai over ya, dan juga jangan menjadi kaku. Cukup melakukan simple gesture and clear gesture. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu facial expression. Bagian yang ini itu penting banget. Seperti kalau topiknya tentang apa yang kalian suka, mungkin ekspresi teman-teman itu harus menunjukkan hal tersebut. Kalau seandainya kalian bercerita seperti ini, I really enjoy this activity. Tapi muka teman itu datar dan tanpa senyum. Audiens tentu aja bisa jadi bingung gak sih? Seperti ini, I really enjoy this activity. Nah, itu benar-benar membosankan dan penonton kalian mungkin tidak akan merasa puas saat kalian melakukan speaking dengan cara tersebut. You know guys, that sometimes your face speak louder than your words. Dan juga jangan lupa bahwa ekspresi kalian itu akan membantu kalian terlihat lebih hidup dan juga engage. Okay, now let's connect everything. Jadi ketika teman-teman menggunakan suara yang jelas, kecepatan yang tepat, dan juga intonasi yang bervariasi, mungkin plus dengan eye contact dan juga ekspresi yang natural serta gesture kalian yang bagus, mungkin speech dari teman-teman itu bakal kelihatan lebih naik levelnya dan lebih menarik tentunya. Dan ini adalah hal yang akan membedakan antara speaker yang biasa juga dengan speaker yang menarik, yang menggabungkan semua variasi tadi. Okay, before we close, it's time to mini practice. Okay, aku coba kasih satu bacaan pendek ya. Mungkin teman-teman bisa coba melatihnya di rumah dengan mencoba melatih suara teman-teman dan juga body language kalian. Oke, ditulis dengan baik ya. This is my favorite activity because it makes me relax and happy. I usually do it after school and sometimes I do it with my friends. Helps me feel fresh
and ready for the next day. Jadi teman-teman coba baca dengan jelas dan speednya itu jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, dan juga menggunakan intonasi yang hidup ya. Dan teman-teman coba bayangkan kalau kalian sedang bercerita di depan kelas. Oke, itu dia untuk video kali ini. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu ya dengan tips-tips yang baru yang akan membantu teman untuk meningkatkan kualitas speaking dari teman-teman. Tetap pantengin akun kami dan bye-bye!